Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah wa azzakumullahu ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Kita mengagungkan Allah tabaraka wa taala, membesarkan namanya, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama dan sifat-sifat Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari segala sesuatu. Uluwu dzat wa uluwu sifat. Ketinggian Allah, ketinggian zatnya dan ketinggian sifatnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita perbanyak ucapan salawat kita untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di antara makhluk-makhluk yang Allah taala ciptakan selain kita manusia, Allah taala menciptakan makhluk yang dikenal dengan az-zaman, yaitu zaman ataupun waktu. Zaman ataupun waktu dengan berbagai macam perinciannya, semua itu adalah makhluk Allah yang telah Ia ciptakan. Kehidupan kita, kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya berjalan bersama dengan waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu ini di mana manusia berjalan bersama waktu tersebut, beramal dan beraktivitas bersama waktu tersebut. Bahkan di yaumil akhir, bahkan ketika ahlul jannah yadkhulunal jannah, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka mereka pun berbahagia di dalam surga bersama waktu-waktu tersebut. Namun tidak semisal waktu yang kita lewati semasa di dunia. Waktu-waktu semasa di dunia kita dapati dengan hitungan kita dalam sehari 24 jam. Dalam bahasa Al-Quran atau di dalam hadis disebutkan al-lail wan nahar. Al-lail biasanya dibagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan 3 bagian. Sepertiga malam pertama, pertengahan dan sepertiga malam akhir. Itulah pembagian waktu yang kita rasakan. Itulah waktu yang kita jalani, yang kita beramal di dalamnya. Sampai kita menemui satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan kita ketemu dengan ajal. Waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala semasa di dunia dalam sehari 24 jam. Ada siang, ada malam.
Dalam satu pekan ada 7 hari. Di dalam sepekan tersebut ada hari yang terbaik, hari Jumat. Dalam beberapa hitungan pekan tersebut ada yang disebut dengan 1 bulan Syahrun, yang ditandai dengan munculnya hilal. Dalam hitungan bulan tersebut ada 12 bulan yang disebut dengan 1 tahun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ada 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabillah. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana Dia menciptakan langit dan bumi. Ia ciptakan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan semua kita yang ada hari ini telah melewati hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, jam demi jam, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Masing-masing kita telah memiliki hitungan dari umurnya masing-masing sampai detik ini. Sehingga kata para ulama ketika mereka menjelaskan apakah itu zaman. Zaman merupakan salah satu makhluk dari makhluk Allah yang Ia ciptakan. Az-zaman miqdaru harakatil insan. Zaman bagi manusia merupakan kadar pergerakan aktivitas manusia itu sendiri, yang mana Allah Ta'ala akan menghisap waktu yang telah Ia berikan kepada setiap hambanya di yaumil akhir. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya disibukkan hanya menghitung-hitung waktu. Bukan ini cara manajemen waktu seorang muslim, hanya menghitung kapan terbit matahari, kapan terbenam, kapan awal dari satu pekan, kapan akhir pekan, kapan awal bulan, kapan akhir bulan, kapan awal tahun, kapan akhir tahun. Tidak sebatas itu tugas seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tugas seorang muslim adalah berusaha untuk mengisi waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan menyebutkan salah satu nama waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir menyebutkan akhirun nahar, al-asr. Demi waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Kerugian yang besar ketika mereka lalai di dalam memanfaatkan waktunya, ketika mereka menjalani kehidupan. Karena sesungguhnya miqdaru harakatil insan, kadar pergerakan seorang insan itu ada pada zaman itu. Itulah yang menjadi hitungannya nanti, yang akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrih fima afnah. Tidak akan bergerak dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai nanti dia ditanya tentang waktunya, tentang umurnya. Ketika dia diberi umur 20 tahun, dia akan ditanya tentang 20 tahun itu. Ketika dia diberi umur 30 tahun, dia akan ditanya tentang 30 tahun itu, dan seterusnya. Maka demi waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi, terkecuali orang-orang yang mengisi waktunya, mengisi zamannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan keimanan kepada Allah, mengisi waktu-waktunya semasa hidupnya dengan beramal saleh, mengisi masa-masa waktunya, masa-masa kehidupannya dengan memberikan wasiat-wasiat kebenaran kepada manusia dan bersabar atas hal itu semua. Inilah ciri-ciri secara umum orang-orang yang akan beruntung bersama waktunya. Karena sesungguhnya waktu ini akan ditanya. Masing-masing orang telah dijatah oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa waktu yang harus dihabiskan semasa hidupnya.
Dan kita tidak akan mungkin lari dari hal tersebut. Sehingga kewajiban bagi kita semua adalah berusaha untuk menyadari bahwasanya kehidupan kita ini nanti akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan waktu yang telah Ia tetapkan untuk kita semua. Tidak akan bergerak dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sehingga dia ditanya tentang umurnya, fima afnah. Dia akan ditanya juga tentang hal-hal yang lainnya. Dia akan ditanya tentang ilmunya, an ilmihi fima fa'ala au amila. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan, apa yang sudah dia kerjakan. Wa an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Dia akan ditanya an jismihi, tentang jasmaninya, fima ablah, kemana dia gunakan jasmaninya ini. Yang semua aktivitas manusia itu berjalan bersama waktu yang telah Allah Ta'ala tetapkan, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dalam sehari, sepekan, sebulan, setahun, dan seterusnya sampai ketemu dengan batasan waktu kehidupan masing-masing manusia. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ada dua kenikmatan, kata beliau, nikmatani mahbubun fihi makathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat, kata beliau SAW, ada dua nikmat. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, dan ini berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Apa itu as-sihhah, kata beliau, yaitu waktu sehat. Jangan sampai kita lalai memanfaatkan waktu sehat kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai jatuh kepada kemaksiatan. Wal faragh, satu nikmat lagi, yaitu nikmat waktu yang luang, waktu yang lapang. Kemudian dia tidak pintar, tidak cerdas di dalam memanfaatkan, memanajemen waktu ketika dia mendapatkan waktu yang santai, waktu yang luang. Sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi dan termasuk orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas kita bukan hanya sebatas menghitung-hitung waktu, karena setiap orang telah ditentukan oleh Allah taala berapa waktu hidupnya di dunia. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu tersebut untuk beramal saleh, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baik manusia, sehingga ketika nanti kita dipanggil, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki hitungan-hitungan waktu yang di dalamnya kita mengambil banyak manfaat dan membuahkan banyak pahala serta kebaikan yang bisa membuat keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di yaumil akhir, kehidupan manusia masih berkaitan dengan waktu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah taala di dalam beberapa ayatnya tentang kehidupan ahlul jannah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Bagi mereka, yakni bagi ahlul jannah, di dalam surga tersebut ada rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kapan itu mereka peroleh? Bukratan wa ashiyan, pagi dan petang, pagi dan petang. Akan tetapi kata para ulama bahwa penyebutan ataupun kalimat yang sama tidak mengharuskan hakikatnya, kaifiatnya itu sama.
Karena kesamaan nama tidak mengharuskan sama dari segala sisinya. Sehingga sebagian mereka mengatakan bukratan wa asyian, bahwa ahlul jannah tidak merasakan lagi gelapnya malam sebagaimana ahlul dunia. Kehidupan ahlul jannah penuh dengan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menetapkan kapan bukrah, kapan asyiya bagi mereka. Sebagian mengatakan dengan diangkatnya cahaya sebagai tanda bahwasanya ini telah bukrah, diturunkannya hijab sebagai tanda bahwasanya ini sudah asyiya. Ini sebagian tafsiran para ulama. Intinya bahwasanya ahlul jannah pun memiliki amal-amal mereka masih berkaitan dengan waktu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga menyebutkan, inna fil jannah lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya nanti di surga itu ada suq, ada pasar, yang mana ahlul jannah mendatangi pasar itu setiap Jumat. Mereka mendatangi pasar-pasar surga itu setiap Jumat. Berarti di sana ada hitungan waktu, namun hakikat kaifiat dari waktu tersebut tidaklah semisal yang kita rasakan semasa kita hidup di dunia. Oleh karena itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala, jika memungkinkan saat ini kita melihat pada diri kita adalah sebagai para pemuda, maka manfaatkan masa muda kita saat ini untuk beribadah kepada Allah. Jika saat ini kita melihat diri kita bukan lagi sebagai anak muda, maka tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Didik anak muda kita agar tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah. Tidakkah kita mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan al-imamul adil, seorang imam yang adil, ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang kedua, Rasul mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kenapa Nabi kita memerintahkan kepada kita para orang tua, didik anak kita semenjak dini, ajarkan mereka salat, pukul mereka jika mereka meninggalkan salat, agar kita memiliki generasi-generasi yang dari mudanya sudah beribadah kepada Allah. Bukan tunggu nanti tua baru beribadah. Itu bukan kaidah dalam Islam. Itu telah tertipu oleh tipuan syaitan. Nanti tunggu tua baru beribadah kepada Allah. Tidak. Sedari muda. Karena ini merupakan anjuran dari Nabi SAW, merupakan golongan yang disebutkan dalam 7 golongan tadi, yakni para pemuda atau anak muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Maka kita hendaknya berbahagia jika kita memiliki generasi-generasi yang sudah tumbuh besar dalam didikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.